Halo Gigiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Xiaomi 17T. Ya, di luar prediksi BMKG, Xiaomi seri T tahun ini tuh keluarnya lebih gercep. Dari yang biasanya selalu jadi menu penutup HP-HP Xiaomi, atau bisa dibilang skill ulti terakhirnya Xiaomi tiap mau ganti tahun, sekarang baru tengah tahun aja, ini monster udah dilepas. Yap, Xiaomi seri T ini seringkali jadi alternatif ya, buat yang mau nyicipin flagshipnya Xiaomi versi terjangkau. Karena ya harganya bisa lebih murah, tapi rasa flagshipnya tetap kenceng. Tapi ada yang beda nih. Tahun ini, saya tuh justru lebih salfok sama Xiaomi seri T yang polosan ya, yang non-pro. Upgrade-nya bisa dibilang cukup ugal-ugalan sih. Bahkan kamera zoom periskop yang selama ini jadi pembeda dengan versi Pro, sekarang ada di Xiaomi 17T yang biasa. Nah, waktu unboxing HP-nya kemarin, saya tuh happy banget ya pas megang bodi 17T yang sekarang tuh berasa lebih compact dari seri-seri sebelumnya. Kan akhirnya ini HP tuh pakai layar yang kecilan dikit sih, di 6,59 inch. Setelah beberapa tahun belakangan ya seri T ini kan pakai layar 6,67, bahkan yang kemarin ya 15T itu yang paling gede di 6,83 inch. Nah, ini bisa dibilang ukuran yang cukup sweet spot lah. Dipakai ngetik masih lega ya, haptic feedbacknya juga masih enak gitu. Buat dipakai maraton streaming sampai mabar juga nggak bisa dibilang yang kecil-kecil banget. Tapi tetap dibedain ya, kasta 17T yang polosan dengan yang versi Pro. Dimana kalau kita ngeliat framenya, ini tuh masih full plastik dan bukan pakai metal. Terus untuk pilihan warna juga sekarang makin rame ya. Dan ini ada warna baru ya, warna violet atau warna ungu. Yang saya suka dari warna ungu ini tuh bukan tipikal ungu yang gonjreng dangdut ya, tapi ungunya bisa dibilang cukup soft. Cuma kalau pengen warna yang lebih kalem, ada juga warna hitam atau putih kayak gini. Ya, meskipun bodinya full plastik, HP ini juga udah ngantongin sertifikasi IP68 yang masih dipertahanin dari seri sebelumnya. Jadi kalau amit-amit kecebur air, ya insya Allah nggak auto masuk servisan. Rapet dan juga solid. Untuk speakernya stereo ya, di bagian bawah sih kelihatan. Cuma kalau di bagian atasnya, ini tuh ada di bagian earpiece. Nah, ini sekaligus ngejawab yang kemarin nanya di video unboxing. Bang, lubang mikrofon kedua di mana sih? Mikrofon utama kan ada di bagian bawah sini ya, deket sama USB dan speaker. Nah, mikrofon kedua itu juga nyatu sama bagian earpiece. Jadi meskipun earpiece ini kelihatan tipis ya, itu udah include sama speaker dan juga lubang mikrofon yang kedua. Nah, kalau suara speakernya sendiri ini bisa dibilang cukup bulat ya, bass tipis-tipis masih berasa. Cuma kalau menurut keyakinan saya sih speaker bagian bawah ini masih terlalu dominan ya, masih lebih powerful daripada speaker di atasnya. Tapi seberapa nampol speaker Xiaomi 17T kali ini? Coba didengerin di sini. Ngomongin HP Xiaomi seri T, skill ultinya jelas ada di kameranya ya, karena di sini ada Leica. Tapi yang bikin saya excited banget sama Xiaomi 17T kali ini, itu ada di salah satu setup kameranya. Ya, first time akhirnya Xiaomi 17T yang polosan itu punya kamera zoom periskop. Bukan zoom optik biasa kayak yang udah-udah. Nah, sebenarnya buat nandain dia punya kamera zoom periskop beneran atau enggak, itu gampang sih. Coba deh, lihat di salah satu lensanya, itu ada yang bentuknya kayak kotak dan agak menjorok ke dalam. Nah, itu biasanya lensa zoom periskopnya. Terus untuk optical zoomnya ini di 5 kali ya, dan untuk hybrid zoomnya itu bisa dimentokin sampai 120 kali. Ya, skill kamera Xiaomi 15T Pro sekarang bener-bener diturunin di Xiaomi 17T yang biasa. Cuma emang sih untuk kamera utamanya ini masih sama persis ya kayak 15T yang mana ini pakai sensor Light Fusion 800. Buat foto-foto point and shoot, susah sih buat ngedebatin kualitas kamera dari 17T kali ini. Tuningan Leica-nya tuh gurih ya, detailnya mantap banget, warna-warna juga dibikin lebih hidup. Sesekali kalau pengen nuansa yang Leica banget, bisa pakai preset autentik yang nggak kalah estetik. Nah gini nih, enaknya punya formasi kamera yang full team. Kita mau pakai angle lebar, lebar banget, zoom 2 kali, 5 kali, fleksibel. Kualitas foto antar lensa juga masih kejaga ya, nggak terlalu jomplang dari kamera utamanya. Dan yang kerennya udah makin OP. Kelihatan nih dari detail dan warna di langit yang cerah, sekaligus masih bisa ngangkat exposure di area jalanan dan pepohonan yang tetap jelas. Cuma kadang-kadang sesekali saya ngerasa pas foto di 5 kali, preview fotonya tuh kayak berasa diproses lagi di background. Jadi kayak ada jeda ya buat ngelihat hasil akhirnya yang fokus dan juga tajam.
Nah, periskop 5 kali zoom ini benar-benar jadi skill ulti kalau HP ini bisa dijual di 8-9 jutaan. Gak banyak HP under 10 juta yang punya lensa mahal kayak gini. Atau mentok-mentok paling periskop yang zoom optiknya cuma di 3,5 kali. Dari fotoin tulisan atau gedung di jarak yang jauh, sampai buat foto-foto portrait, hasilnya sedep banget. Detailnya crispy ya, warnanya juga totalitas kayak pakai kamera utama, dan tone kulit juga hampir natural. Gak berasa dipoles yang over by softwarenya. Focal length-nya setara 115 mm yang jago banget buat nangkap momen-momen candid tanpa bikin orang risih karena bisa diambil di jarak yang lumayan jauh kayak gini. Nah, biar ada pembanding, di sini saya coba sandingin hasil 5 kali zoom-nya dengan salah satu HP resmi under 10 juta yang juga punya kamera periskop. Nah, dari foto-foto tulisan, gedung, sampai detail bulan, kalau menurut kalian gimana nih jepretan Xiaomi 17T kali ini? Coba komen di bawah. Lanjut, buat hunting foto-foto malam, kombinasi kamera utama dan zoom periskopnya juga rata kanan sih. Bukan tipikal foto malam yang serba terang, kadang vibes-nya tuh cukup dingin. Tapi justru ini yang bikin hasil foto malamnya tuh jadi kelihatan malam banget. Saya sendiri cukup pede sih buat foto di 2 kali sampai 5 kali zoom, buat sekedar jepret city light gedung atau jalanan malam. Karena ya, hasilnya masih susah didebat. Apa trik tutup sih ini, alias nggak ada obat. Oke, kalau dipakai buat ngevlog, kamera depan Xiaomi 17T ini udah cukup oke sih. Dia udah bisa rekam 4K 30 fps, tajamnya dapat, dan ya stabil ya, dibawa sambil jalan, nggak pakai gimbal, nggak pakai stabilizer. Hasilnya bisa dibilang udah cukup instagramable lah ya. Skill ultinya tetap di kamera belakang ya. Ini kamera utamanya bisa rekam 4K 60 fps ya. Tajamnya dapat, smoothnya juga cakep. Cuma memang kalau kita kunci di set rata kanan ini, kita nggak bisa pindah-pindah lensa nih Pak. Jadi cuma stay di kamera utama doang. Kita sambil cek autofocus ya. Sekarang jam 5.12. Cepet, cuma bukan tipikal yang cepet-cepet banget. Tapi kalau kita pindah ke 5 kali zoom, ini sebenarnya bisa rekam 4K 60 fps ya. Cuma kita tuh nggak bisa pindah-pindah antar lensa nih kalau udah dipencet di 5 kali gini. Even pindah ke 1 kali pun nggak ada opsinya Pak. Jadi cuma 5 kali doang gitu, dan atau 1 kali doang. Masih belum fleksibel ya untuk pindah-pindah lensa di perekaman 4K 60 fps. Nah, kalau pengen yang fleksibel banget, mending langsung aja set kameranya ke resolusi 4K 30 fps kayak gini. Ini mau dari ultra wide, terus pindah ke kamera utama, terus ke 5 kali. Ya. Ini beneran pindah antar lensa, bukan cuma zoom in zoom out dari satu lensa doang. Pindah lagi ke 1 kali, ultra wide, dan so far sih suara saya nggak kepotong sih, cakep sih ini. Smoothnya, transisinya tuh halus banget. Bahkan bisa sampai depan kayak gini. Nah, ini sekaligus ngejawab ya, kemarin ada yang nanya di video unboxing, bisa pindah-pindah antar lensa? Bisa jawabannya, selama kita pakai resolusi 4K 30 fps. Kalau ngikutin Xiaomi seri T dari tahun ke tahun, chipsetnya emang gampang ketebak ya. Yang polosan itu biasanya pakai Dimensity 8000 series. Dan kali ini upgrade-nya di Dimensity 8500 Ultra. By the way, ini bukan HP pertama yang pakai chipset itu, karena Poco S8 Pro itu udah pakai lebih dulu. Yang jelas, chipset ini ngasih performa yang cukup impresif ya. Apalagi HP ini juga ditanemin memori yang rata kanan semua. Kayak storage yang udah pakai UFS 4.1 dan RAM-nya di LPDDR5X. Dan dengan kombinasi jeroan hardware kayak gini, gampang banget sih ini HP buat nembus skor 2 juta di Antutu. Cuma kalau digeber di performa paling pucuk, chipset ini masih lumayan gonjang-ganjing ya. Karena pas saya cek di 3D Mark, stress testnya tuh masih di bawah 70%. Ya, biar dikata jualan kamera, seri T buat mabar juga tetap dapat settingan rata kanan.
Kayak main PUBG Mobile, ini settingan frame rate-nya langsung dibuka sampai 120 fps. Nggak pakai nunggu update dulu kayak yang udah-udah. Tinggal main dan no setting yang ribet-ribet, kita bisa dapat performa yang paling mulus. Tapi ya perlu diperhatiin, digeber frame rate tinggi terus-terusan, suhunya juga bakal ngikut naik. Buat main di bawah 1 jam, performanya bisa dibilang masih nggak goyang sih, dan angkatnya juga masih bisa dihandle sama tangan. Push rank Mobile Legends juga auto kebuka 120 fps-nya dan nggak ada beban ya, nggak ada frame drop abis digas 3 match nonstop. Respons layar juga sat-sat. Paling sedikit keluhan aja di bagian screen protector bawaannya nih. Kadang kalau udah lumayan keringetan jari-jari, itu agak kurang keset ya buat swipe atau tap-tap skill. Kalau saran saya sih mending ganti ke screen protector yang lebih oke, yang lebih mahal ya, atau ya nggak pakai sama sekali. Kalau pede HP-nya nggak bolak-balik jatuh atau kebentur. Tapi buat handle game berat macam Wuthering Waves, angkat dikit biasanya langsung ke limit performanya. Biasanya di atas setengah jam, dari yang tadinya cukup stabil di 52 sampai 55 fps, tahu-tahu turun di 50 sampai 40-an fps. Ini lumayan bisa dapat di 43 sampai 45 derajat Celcius ya. Dan ini saya mainnya pakai sinyal seluler. Nah, saran saya kalau pengen ngejar frame rate yang lebih tinggi dan juga stabil, opsinya sih antara nurun grafis di level medium, atau kalau pengen tetap dapat grafis rata kanan, mending standby pasangin pendingin atau fan cooler. Nah, kalau diademin kayak gini, performanya bisa relatif stabil di pucuk. Bodi emang kelihatan lebih kecil sih, tapi baterainya sekarang di top up lebih masif, 6500 mAh. Dan akhirnya ya, Xiaomi 17T ini pakai baterai silikon karbon, udah sama kayak HP-HP Cina lainnya. Nah, enaknya pakai silikon karbon itu kita nggak perlu ruang yang gede banget ya, buat nanam baterai yang semonster ini. Dan kapasitas yang nambah ini juga ngaruh sih ke konsumsi baterai yang sekarang berasa lebih irit. Kayak misalnya dipakai booster yang setengah jam itu tuh cuma kemakan sekitar 6%. Dipakai maraton streaming 2 jam itu baterainya cuma turun sekitar 11%. Atau dipakai buat ngonten ya, rekam video 4K 30 fps sekitar setengah jam itu baterainya cuma turun sekitar 10%. Ya buat dipakai seharian harusnya masih aman banget ya. Bahkan besok paginya tuh masih nyisa sekitar 20 sampai 25%. Selama nggak dipakai buat main game terus-terusan. Nah, yang nggak berubah sama sekali itu ada di charger bawaannya ya. Bahkan dari seri 13T, 14T, 15T sampai yang baru ini ya, 17T, kita masih dikasih charger bawaan di 67 watt. Dan karena sekarang tanknya udah lebih gede, tentu speed ngecasnya nggak seracing yang udah-udah ya, yang seri sebelumnya. Ini dipakai ngecas ya setengah jam sambil ditinggal beli kopi itu keisi sekitar 50%. Dan kalau sampai benar-benar full tank ya 100% itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Terus kalau untuk mode darurat, HP ini juga bisa jadi power bank dadakan ya. Karena dia punya fitur reverse charging yang mana speednya bisa dimentokin sampai 22,5 watt. Nah, buat yang nanya, "Bang, 17T punya bypass charging atau enggak?" Sayang banget ya, sampai seri terbaru kali ini Xiaomi kayaknya belum ikhlas buat ngasih fitur bypass charging di 17T. Cuma memang ada satu fitur yang kurang lebih agak mirip sih sama bypass charging, namanya slow charging. Dia tuh ada di game turbo ya, itu bisa diaktifin. Dan kalau fitur yang diaktifin, speed ngecasnya tuh diturunin sih, bahkan bisa turun sampai 8 watt. Cuma ya memang fungsinya tuh nggak bener-bener sama persis kayak bypass charging ya, yang mana bisa ngkat arus listrik ke baterai dan cuma fokus ngasih power ke mesin. Oke lanjut, gimana nih dengan softwarenya? HyperOS masih dianggap hyperbug nggak sih? Ya sekarang udah masuk generasi ketiga ya, dan so far memang udah banyak bugs atau masalah di OS yang di-fix di seri ketiga ini. Dan ini saya cobain beberapa hari sih, saya nggak nemu tampilan yang nge-glitch atau animasi yang nge-freeze tiba-tiba ya, pas dipakai untuk makainya cukup intensif. Aman banget ya, transisi juga masih mulus, terus buka tutup aplikasi tuh ya berasa smooth banget kayak di OS HP lainnya gitu ya. Cuma memang untuk kustomisasi dia masih belum sedalam One UI, terutama untuk modifikasi ukuran kayak shortcut di control center ya, itu masih belum bisa ya. Tapi sekarang memang tampilannya udah jauh transparan dari HyperOS yang sebelumnya. Sama kemarin juga ada update ya yang muncul di HP ini sekitar setengah giga. Itu kalau saya baca lognya sih cukup banyak ya, kayak dia fokus di update stabilisasi, terus interconnectivity, dan beberapa update minor ya untuk tampilan aplikasi-aplikasi tertentu.
Oh ya, ngomong soal update, Xiaomi juga janjiin upgrade 5 kali versi Android buat Xiaomi 17T. Jadi kalau sekarang startnya dari Android 16, HP ini bisa di-upgrade sampai Android 21 nanti. Dan ini juga termasuk sama security patch update ya, sampai 6 tahun ke depan. Nah yang jelas, HyperOS 3 itu sekarang udah ngebuka lebar-lebar ya, ekosistem lain buat saling connect di HP ini. Jadi nggak cuma buat sesama gadget Xiaomi, tapi udah makin luas ke PC, Mac, dan juga produk Apple yang lain kayak iPhone, iPad, bahkan TWS AirPods. Oke, jadi kesimpulannya, Xiaomi 17T ini cocoknya buat siapa ya? Jujur sih, emang banyak hal menarik di Xiaomi 17T yang polosan kali ini. Tapi ya lagi-lagi harga yang bakal nentuin. Ya kalau ngelihat upgrade-nya yang ugal-ugalan kayak gini, terus kameranya juga udah selevel versi Pro, ya indeks ekonomi sih harganya juga bakal ikutan kekatrol, ikutan naik. Bisa dijual di bawah 10 juta atau start di kepala 8 jutaan aja, itu udah bagus banget. Nah kalau beneran dijual di harga segitu, asli sih, ini opsi yang menarik banget. Terutama buat yang ngincer HP dengan kamera zoom periskop terbaik di kelasnya, plus masih punya performa yang tetap rata kanan. No debat. Kami mendengarkan kalian Indonesia. Oke, terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat yang masih penasaran sama Xiaomi 17T. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian HP ini, seperti biasa, linknya udah saya taruh di bawah. Ya, di sini saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.